Halo semuanya, balik lagi bersama saya di analisa teknikal saham harian. Oke, jadi untuk perdagangan ISG kita hari ini kita kembali koreksi kembali ya. Dan kalau kalian nonton video saya sebelumnya memang kita harus antisipasi bahwa ISG kita mungkin sudah ada tanda-tanda ya bahwa dia akan turun ya. Kita langsung aja dive ke pergerakan harga ISG kita ya. Nah, jadi kalau, dari video saya sebelumnya ya, saya antisipasi bahwa ISG kita mungkin akan membentuk semacam pola head and shoulder ya, di mana itu adalah suatu reversal pattern yang dari awalnya di uptrend mungkin akan mulai downtrend. Untuk saat ini sih pergerakan harganya sudah cukup mengarah ke head and shoulder ya, ini kita lihat harganya pun sekarang sudah break di garis hijaunya itu yaitu EMA 50. Dan sebentar lagi mungkin akan break neckline dari head and shoulder-nya yaitu di sekitar 6.491 ya. Untuk saat ini sih ngarahnya eee lebih ke eee, head and shoulder reversal-nya ya, soalnya kalau kita lihat foreign inflow-nya pun juga banyak banget asing yang keluar. Per hari ini pun juga asing masih keluar ya. Jadi, pergerakan harga itu sangat terbatas seperti kayak kita hari ini aja IHSG kita sempat pada pembukaan sempat hijau ya. Jadi kalau kita lihat secara pergerakan harga ini IHSG kita sempat mantul dari awal di garis hijaunya ini terus dia saat naik mendekati MA 20 yaitu bisa menjadi level resistennya dari pergerakan harganya justru tertahan ke bawah. Jadi banyak yang sell lagi di MA 20-nya sehingga harganya langsung terjun ke bawah bahkan saat ini di bawah MA 50 ya. Jadi ini memang sudah pertanda-tanda bahwa ISG kita sudah cukup lemah dalam pergerakan harganya sehingga senarionya jadi eee, lebih mengarah ke head and shoulder ya daripada yang awalnya saya antisipasi mungkin pada Desember ini sampai Januari mungkin masih akan ada efek window dressing dan juga January efeknya, tetapi kalau kita lihat secara pergerakan harga sepertinya mungkin kita harus antisipasi juga kalau IHSG kita mungkin ya pada Desember ini nggak jadi window dressing, justru kebalikannya ya. Jadi IHSG kita justru akan turun, break neckline-nya dan mungkin akan mengalami penurunan atau sideways terlebih dahulu. Mmm, jadi itu ya untuk IHSG saat ini. Eee, kalau kita kalau orang maksudnya kalau kita lihat saat ini memang, IHSG kita sebenarnya cenderung tertahan lah ya, maksud saya, saham-saham blue chip memang kebanyakan kebakaran, tetapi ada juga beberapa saham-saham lainnya yang mengalami kenaikan ya. Kalau hari ini sih rata-rata saham-saham seperti Adaro dan juga MDKA dan juga Arto, Bank Jago itu juga hari ini mengalami kenaikan ya. Dan mereka turnover-nya cukup besar. Jadi memang, nggak semuanya yang merah ya, maksudnya kalau kita ngomongin blue chip yang dulu-dulu seperti Mandiri, BRI memang, terus mengalami tekanan dan memang bahkan lagi mengarah ke downtrend ya. Mmm, jadi kalau kita lihat secara RSI-nya pun sebenarnya RSI-nya ini masih di 40-an. Kalau menurut saya biasanya ambil baseline 40 sebenarnya masih ada potensi untuk dia masih naik ya. Kalau kita lihat secara pergerakan harga sebelumnya ini waktu ini pun juga RSI kita terus tertahan di kisaran 40-an ya. Jadi cenderung sideways dan dia membentuk symmetric triangle dan akhirnya dia break ke atas. Dan saat ini memang dengan koreksinya berulang kali IHSG kita berkonsolidasi ya. Kita RSI-nya memang cukup tertahan ya di level 40, tetapi kita lihat trennya pun juga mengarah turun. Jadi ini kita harus waspada, MACD-nya pun juga garisnya masih turun walaupun secara histogramnya penurunannya nih agak mulai tertahan, tetapi ini kita lihat ya, dari MACD-nya nih baru mulai turun ya. Maksudnya bisa aja ini turun lebih dalam lagi saat dia mengetes level support dan bahkan break level supportnya. Jadi itu yang kalian harus waspada, jadi, maksudnya walaupun ya benar saya sendiri juga kan antisipasi bahwa akan window dressing dan January effect mungkin ya, terutama kalau saat ini kalau kita pantau kasus Covid di Indonesia memang masih tergolong rendah ya, walaupun di luar negeri, di luar sana, dengan kasusnya Omicron banyak banget negara yang mengalami eee, lonjakan kasus Covid ya. Mmm, jadi ya gitu, ya that's how the market goes, maksudnya ya
ya kita hanya bisa mengikuti pergerakan market ya, maksudnya memang walaupun di luar sana rasanya kita bisa naik atau gimana, ya kalau marketnya geraknya seperti ini, ya kita hanya bisa mengantisipasi dan mengikutinya saja. Jadi goes with the kita ikutin aja big player ya, yang menggerakkan, IHSG dan juga saham-sahamnya. Oke, jadi itu aja untuk IHSG, di video saya sebelumnya memang sudah antisipasi kita ini dan saat ini lebih mengkonfirmasi jelas ya, ini bahkan head and shoulder-nya lebih jelas lagi terlihat ya, jadi kalau dia break neckline ini most likely akan, mengalami downtrend yaitu menjelang tahun 2022 ya, akan mungkin sideways dulu sebelum dia mungkin akan naik-naik lagi. Jadi itu aja untuk IHSG dan yang, selanjutnya mungkin saya akan bahas langsung ya BBRI, jadi kalau BBRI ini yang awalnya saya antisipasi kalau di video sebelumnya saya antisipasi mungkin ya, dengan adanya window dressing dan general effect mungkin dia akan reversal dan mantul di EMA 50-nya dan mengalami kenaikan, tetapi justru tidak terjadi ya dan sekarang mengalami fase downtrend-nya. Ini kita lihat downtrend line, trend line-nya ya yang saat ini mengalami, ke bawah. Sebenarnya ini bisa aja ya, mengarah ke bull flag kalau misalkan dia break ya. Tadi saya antisipasi ini dia akan, mantul ya, masih head and shoulder terus dia break level, trend line-nya, tetapi justru dia ke bawah ya, maksudnya dia nggak bisa break level trend line di sini dan justru dia turun ke bawah dan saat ini bahkan harga BBR ini sudah menembus level support-nya di 4.070 ya. Jadi lebih scenario sih menurut saya lebih cocok ke downtrend channel ini ya. Jadi kalau menurut saya, BBRI ini ada potensi dia akan koreksi hingga ke EMA 100 di garis putih ini atau bahkan menyentuh di level garis trendline bawahnya. Jadi mungkin kalau misalnya dipergerakan ke bawahnya mungkin kita bisa antisipasi di kisaran 3.960 ya kalau misalkan kalian mau entry buy di level downtrend ini dan mungkin bisa sell pas dia mantul gitu ya. Jadi emang quite unfortunate, untuk, beberapa saham big caps-nya, memang saat ini lebih downtrend ya, Mandiri sih lebih lebih cenderung konsolidasi, BBRI sih cenderung turun ya. Nah tapi, sama seperti, pergerakan IHSG ya, jadi money flow index-nya kalau ini saya pakai money flow index-nya tuh cenderung memang tertahan ya. Saat ini sih memang money flow index-nya di 38, di bawah 40, jadi memang sebenarnya udah, nggak terlalu tertahan ya. Nah, tapi kalau kita lihat MACD-nya ini juga sebenarnya garisnya ini juga sudah mulai melandai ya, melandai, garis lurus gitu, menunjukkan, volatilitasnya ini maksudnya penurunannya ini pergerakannya ini sudah mulai, nurun seperti ini ya, maksudnya nggak turun dalam terus. Tetapi ya, who knows ya kita harus perlu lihat, pergerakan selanjutnya ya, maksudnya bisa aja dia turun lebih dalam, terutama kalau dia break level support-nya dan bahkan break EMA 100-nya. Ini kalau kita lihat money flow index-nya memang masih tertahan tetapi, ya kita harus, kalau menurut saya sih ya wait and see ya soalnya, dengannya dia downtrend seperti ini ada potensi dia turun di level sini, sehingga kita harus, waspada. Kalau misalkan BBRI dia bisa mantul di level support dan dia break level resisten ini di beberapa hari ke depan ya, terus dia break biasanya dia retest, terus pas dia retest-nya berhasil, baru itu ada potensi dia mungkin akan naik sehingga mungkin menunjukkan bahwa ini justru menjadi bull flag dari fase uptrend-nya. Walaupun ini sebenarnya udah break EMA 50 ya, mmm, cenderungnya sih udah nggak uptrend sih sebenarnya ya, itu sih. Oke, jadi itu aja untuk BBRI dan selanjutnya mungkin kita akan bahas tadi saya udah sempat sebut ya, jadi, walaupun, saham-saham pada kebakaran, tetapi nggak semuanya ya, mengalami kebakaran. Salah satu contohnya sih Adaro dan juga bank lainnya seperti Arto dan, kalau nggak salah tuh rata-rata sahamnya Sandiano Uno ya, TBIG, terus SRTG. SRTG sih hari ini sih, koreksi, tapi dia sudah mengalami kenaikan yang cukup pesat ya dari perdagangan dia kalau nggak salah tuh masih di 1.000-an atau bahkan di bawah 1.000, sekarang udah di 2.000-an ya kalau nggak salah. Oke, jadi kita langsung lihat ya Adaro ya. Nah, jadi kalau untuk Adaro ini dia sudah naik sangat tinggi sekali ya. Ini kalau kita lihat secara pergerakan harganya bahkan sangat di atas MA20 dengan time frame per day-nya. Dan yang kita perlu waspada itu adalah dengan pergerakan harga kenaikan ini ya. Jadi maksud saya, mmm kita sering sekali FOMO ya, maksudnya kalau lagi naik kita mau beli, tetapi kalau kita lihat pattern-nya ini sebenarnya juga ada penurunan nih MACD-nya pun juga sebenarnya udah mulai, melemah saat pergerakan harga justru mengalami kenaikan tinggi, ini histogramnya justru melemah,
Money flow index juga sudah sangat di level overbought, dan ini kalau kita lihat dengan ketinggiannya di sini dia mengalami ketinggian lebih lanjut. Money flow index justru di bawah ketinggian dia sebelumnya. Jadi memang ada tanda-tanda dia mulai melemah. Biasanya kalau ada pattern ini yang dimana memang masih strong uptrend ya, soalnya ini dia kalau kita lihat di sini sebenarnya dia baru break level resistannya di sini ya. Jadi dia ngetes level resisten, turun sebentar terus dia break. Jadi biasanya kalau habis break resisten biasanya ada potensi untuk dia mengalami kenaikan yang cukup pesat ya, maksudnya rally-nya cukup beberapa hari lah, atau ya, tapi itu ya itu nggak ada yang bisa antisipasi, tapi maksudnya setidaknya kalau dia break level resist biasanya dia akan mengalami kenaikan yang lebih pesat lagi. Tetapi ini yang kalian harus waspada, biasanya kalau misalkan dia terus mengalami kenaikan nih money flow index-nya dia akan perlahan-lahan dia justru turun. Jadi sebenarnya banyak yang take profit saat harganya dia mengalami kenaikan, sehingga pada suatu saat di mana udah nggak ada buying power lagi dan akhirnya mulai dia stagnan di level ketinggian dia nantinya, dan terus dia akan mulai turun. Jadi kalau untuk ini biasanya yang the best strategi kalau menurut saya ya kalian take profit sebagian dulu aja ya. Terutama kalau kita lihat di sini udah naik sangat cukup pesat sekali. Kalau kita lihat dari money flow index-nya pun juga sudah menyentuh di beberapa kali ya. Jadi misalnya kalau udah nyentuh di sini kalian bisa take profit, di sini take profit lagi, sehingga take profit berkala untuk mengantisipasi just in case dia koreksi dan maksudnya berkonsolidasi atau bahkan koreksi cukup dalam, kalian sudah profit dari trading kalian. Oke, jadi untuk video kali ini mungkin sesingkat ini saja guys. In general saya sebenarnya mau update pergerakan IHSG yang kalian harus waspada. Udah ada bulan Desember dan juga Januari ini ya. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan info-info mengenai saham. Sekian dari saya, terima kasih.